video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dalam matkul ilmu Al-Quran dalam matkul tafsir sufistik. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan tafsir sufistik, yaitu penanaman cinta Allah di dalam hati, madu menjadikannya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan diri dari segala hal yang menjadikan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pendekatan tafsir sufistik ini, upayanya untuk memaknai Al-Qur'an dengan menggunakan tasawuf sebagai ilmu bantu. Tafsir sufistik ini merupakan salah satu penafsiran yang melainkan zahir ayat karena dibantu dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Maka dari itu, dengan adanya pendekatan ini mengajarkan kita bukan hanya terpaku pada zahir ayatnya itu, melainkan dibantu dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ayat tersebut. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan pendekatan tafsir sufistik mengenai kata raja. Ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa, yaitu pendekatan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua secara istilah, yaitu sesuatu mental yang optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh karunia dan nikmat yang Allah sediakan bagi hambanya yang solehah, karena ia yakin bahwa Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam sifat raja ini dituntut tiga perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkan, kedua takut pengharapannya hilang, ketiga selalu berusaha untuk mencapai harapan tersebut. Dalam raja di sini, bila tiga tuntutan tersebut tidak dijalankan, maka mungkin raja itu hanya halusinasi atau imajinasi. Karena seperti contohnya seseorang yang ingin menghadiri acara yang sangat penting, justru ia akan takut akan terlambat dalam mengikuti acara tersebut. Maka dari itu ia akan selalu berusaha mempercepat perjalanannya untuk menuju acara tersebut. Orang yang ingin mendapatkan ridhonya, seseorang yang ingin mendapatkan ridho Allah dan ingin harapannya dikabulkan oleh Allah, dia akan selalu berusaha dan selalu bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan yang diinginkannya bisa terkabulkan oleh Allah. Dengan raja ini kita belajar banyak, karena dengan raja kita belajar bahwa kita selaku umat manusia yang diciptakan oleh Allah selalu berusaha berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya yang lain. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini maupun di luar itu ciptaan Allah. Apapun yang kita harapkan di dunia ini, memintalah kepada Allah, karena yang berada di bumi ini milik Allah. Segala sesuatu yang berharap kepada Allah tidak akan mengecewakan kita. Lainnya lagi, kita yang berharap kepada manusia akan selalu dikecewakan oleh manusia tersebut. Maka dari itu kita selaku manusia harus selalu berharap kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertaubat kepadanya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam video ini, yaitu berdasarkan dari kata raja, melalui pendekatan tafsir sofistik ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia haruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Karena kita ketahui bahwa seluruh alam ini hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin sesuatu, jangan berharap kepada orang lain ataupun manusia ataupun makhluk lain. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebaiknya mendekatkan diri kepada Allah dan berharap kepada Allah, dan selalu diiringi dengan ikhtiar agar pengharapan kita seimbang. Dengan itu
Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita akan tenang dan kita tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Selagi itu kita selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala agar permohonan kita atau harapan kita dikabulkan. Dengan ini dapat dengan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa mensucikan diri dengan cara selalu berdoa kepadanya dan selalu berharap kepadanya dan selalu beristighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.